Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Rencana awal Fritz ke Brisbane hanyalah menengok Troy sebentar dan langsung pulang kembali ke Canberra. Dia tidak berniat untuk tinggal lebih lama di sini. Tapi melihat bagaimana adiknya sangat emosional yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatannya, Fritz selalu memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari di sini. Anggap saja dia memberi waktu lebih bagi adiknya agar bisa menghabiskan waktu bersama laki-laki yang mungkin berharga dan juga sang keponakan. Dia merasa dirinya tidak sejahat itu kepada adiknya. Betapa sekarang kelemahan Fritz terbagi menjadi dua, adiknya dan calon keponakannya. Terlebih ketika mendengar Freya bercerita bagaimana sang bayi menikmati belayan ayahnya. Sungguh mengharukan, karena sekian lama bayi itu hidup yang bahkan belum melihat indahnya dunia, dia belum pernah bertemu dengan ayahnya. Mendengar suaranya pun belum, padahal menurut dokter kandungan, rangsangan dari sang ayah bisa memberi dampak positif bagi ibu dan janin. Dan benar saja, hampir setiap hari Freya berkunjung ke rumah sakit. Sepertinya dia begitu menikmati berada di samping Troy. Meski laki-laki itu tidak memberikan respon, setiap kali dia berkunjung, dia akan mengambil tangan Troy dan mengeluskan ke perutnya. Seketika saja, sang bayi akan bergerak dengan antusias. Seolah dia benar-benar tahu bahwa yang mengelus adalah ayahnya. Pagi ini Freya datang ke rumah sakit lebih pagi. Hanya ditemani Paul, dia menyusuri lorong rumah sakit yang sepertinya sangat dia hafal. "Kamu datang," sapa Aaron yang kali ini menjaga Troy. "Kamu gak kerja?" tanya Freya menjawab pertanyaan Aaron dengan pertanyaan. "Minggu depan aku harus balik karena minggu depan aku sudah sebulan cuti." Sebulan cuti Aaron itu berarti 2 minggu sudah Troy terbaring koma. Kehamilan Freya pun sudah menginjak usia 20 minggu. Sudah separuh jalan usia kehamilannya. "Kamu mau masuk?" tanya Aaron, memecah lamunan Freya dengan anggukan mantap. Freya berjalan ke ruangan yang biasa digunakan untuk menggunakan baju pelapis, karena memang itulah tujuan kedatangannya. Seperti biasa, perawat akan membantu Freya mengenakan baju lapis dan membukakan pintu. Dan waktu kunjungannya selalu 5 menit, tak pernah lebih. "Good morning, kami datang berkunjung lagi," kata Freya. Kali ini dia tidak menangis. Freya sudah bisa mengendalikan emosinya, sehingga dia tidak mudah mengeluarkan air mata. Satu motivasinya menahan semua gejolak emosinya. Dia ingin membuat kenangan yang menyenangkan antara Troy dengan bayinya. Meskipun hanya dalam bentuk belayan dan usapan dari tangan Troy yang Freya gerakkan. Entah memang benar apa yang dirasakan Freya bahwa tangan Troy mulai bergerak, atau itu hanya bayangannya, karena kejadian itu hanya sekilas. Ya, meskipun itu hanya bayangan, Freya tetap bahagia kalau Troy benar-benar menggerakkan tangannya. Itu berarti ada kemajuan besar yang terjadi. Dan arti lainnya adalah Troy selangkah lebih maju dalam kesembuhan. "Aku gak pernah ada niatan untuk berpisah sama kamu. Bahkan sampai detik ini, aku hanya ingin kita terus bersama. Dan aku berharap kamu mau menerima dia dengan senang hati." Freya mengusapkan tangan Troy ke perutnya, yang langsung disambut oleh gerakan penuh energi dari sang bayi. Membuat Freya tersenyum mendapati respon mengejutkan itu. Doa dan harapan tak pernah lepas Freya panjatkan. Itu juga menjadi dorongan bagi Troy untuk terus berjuang, entah didengar atau tidak. "Kami pamit," bisik Freya di telinga Troy, menyadari bahwa waktu 5 menit terasa sangat cepat berlalu. Setelah keluar dari ruangan, Freya tidak langsung pergi. Dia masih betah melihat Troy meski terhalang dinding kaca. "Minumlah," Aaron menyodorkan air mineral.
Apa Madam Vanessa tahu? Tanya Freya. Pandangannya tak lepas dari Troy. Belum, kalau minggu depan belum ada perkembangan. Aku dan Dikta berencana memberitahu Mama. Jelas Arun. Ada alasan yang membuat kedua sahabat Troy tidak langsung memberitahu masalah ini ke Mrs. Vanessa Darin. Apapun itu alasannya, Freya yakin itu yang terbaik untuk beliau. Boleh aku tanya sesuatu? Suara Arun yang terdengar ragu itu membuat Freya menolehkan pandangannya. Setelah lama tidak menjawab pertanyaan Arun, akhirnya dia melanjutkan perkataannya. Apa hubungan kamu dengan Fritz Mayer? Padahal tadinya Freya berpikir tentang apa yang akan ditanyakan Arun. Sesuatu yang rumit dan berbelit. Ternyata Arun hanya menanyakan apa hubungan antara dirinya dengan Fritz Mayer. Menggelikan dan membuatnya menaikkan alis karena keheranan. Dia kakakku, jawab Freya singkat. Terlihat Arun yang terkejut mendengar jawaban Freya. Serius? Arun mencoba memperjelas. Kemungkinan dia menganggap dirinya salah dengar. Freya hanya mengangkat bahunya sambil tersenyum. Arun menganga, tak dapat mempercayai apa yang Freya katakan. Well, mungkin memang sulit mempercayai kalau dia dan Fritz adalah kakak adik, karena keduanya memang tidak begitu mirip. Tapi ada satu yang membuat keduanya mirip. Ketika keduanya diam dan serius, keduanya akan terlihat sama. Mimpi itu terus berulang. Dalam sehari, Troy bisa bermimpi 2 hingga 3 kali. Apa hitungannya benar? Entahlah, Troy tak bisa memastikan. Yang dia tahu, dia sering melihat kedua bidadarinya dengan senyum yang terkembang, menularkan kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Terkadang mereka akan bergandengan dengan menyusuri taman yang cantik dengan berbagai bunga, atau saat istri dan anaknya sedang bermain dan Troy hanya melihat dari sisi lain taman. Bahkan juga pernah mereka bertiga bermain kejar-kejaran dengan hebohnya. Hal-hal kecil yang tidak mewah dan biasa saja. Apapun yang mereka lakukan, ketiganya tampak bahagia. Senyuman selalu terukir di wajah mereka. Tapi kali ini berbeda. Mimpi yang dilihat Troy menampilkan adegan yang sedikit memilukan. Ketika Troy mengejar 2 bidadarinya yang terus berjalan menjauhi dirinya, keduanya justru semakin menjauh, hingga mereka mencapai sebuah pintu besar yang sangat cantik. Pintu itu tidak dapat disentuh oleh Troy, tapi mereka dengan mudahnya membuka pintu itu. Troy menangisi kepergian mereka. Entah apa yang salah pada dirinya, karena hanya dia seorang yang tak dapat melewati pintu itu. Sebelum benar-benar menghilang, putri kecilnya berlari ke arah Troy. Dia memeluk dan mencium Troy. Papa tahu kami sayang Papa. Kami akan menunggu Papa. Suara khas gadis kecil itu memenuhi telinga Troy, memberikan semangat untuk terus melakukan yang terbaik agar dia bisa berkumpul dengan keluarga kecilnya lagi. Entah apa maksudnya, tapi Troy menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Bahkan Venita yang berada jauh di depan mereka pun menyinggungkan senyuman yang sangat manis, hingga akhirnya mereka benar-benar menghilang di balik pintu. Lalu semuanya menjadi gelap. Setelah mimpi yang tidak mengenakan itu, Troy tidak mengalami mimpi yang membahagiakan itu lagi. Dia sekarang seolah berada di ruangan yang sangat gelap. Tidak bisa melihat apapun, hanya mendengar suara-suara acak yang tertangkap telinganya. Suara seorang lelaki yang menginstruksikan beberapa hal kepada seseorang, yang nantinya akan ada suara seorang perempuan yang selalu memberikan jawaban yang sama. Yes, sir. Setiap kali sang lelaki berkata, selalu itu ada suara yang sangat dikenalnya, suara Venita. Apa ini bagian lain dari mimpinya? Kami datang, suara Venita terdengar lembut. Meski dirinya berada dalam kegelapan, tapi Troy tidak terlalu merisaukan karena dia masih bisa mendengar. Paling tidak ada sesuatu yang bisa dia andalkan selain penglihatannya. Kembali ke suara Venita.
Tampaknya dia sedang bercerita tentang sesuatu. Troy yang mendengar cerita itu ingin memberikan komentar, atau paling tidak dia ingin menganggukkan kepalanya. Tapi dia tidak bisa. Tubuhnya, suaranya, seolah semuanya terkunci. Oh, satu lagi, berkah lain yang dia kuasai. Dia bisa merasakan sentuhan ketika suara pria asing yang sering dia dengar berkata dan juga menyentuh matanya. Troy bisa merasakan itu. Dan sekarang tangan yang mungkin menjadi tangan Venita terasa menggenggam tangannya. Sesuatu yang asing terasa. Tangan yang membimbing tangan Troy menyentuhkan telapak tangannya ke sebuah permukaan. Terasa halus tapi memiliki gerakan. Gerakan itu acak dan terasa familiar. Kemarin kami periksa dan jenis kelaminnya perempuan. Dokter berkata seperti itu. Kalau memang perempuan, akan ada Miss Darin di rumah. Semua hal yang berwarna pink akan menghiasi rumah. Dan juga mungkin mama akan punya teman shopping nanti. Dan papa akan semakin protektif sama little princess-nya. Troy masih belum memahami arah pembicaraan suara Venita. Dia memusatkan pendengarannya dan perabanya, mencoba mencerna apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba saja tangan itu terlepas. Apa terjadi sesuatu? Troy, suara Venita terdengar aneh. Is that you? Troy sangat ingin menjawab pertanyaan itu. Tapi tak ada suara yang terdengar, hanya erangan yang entah apa maksudnya. Suara erangan yang berasal dari mulutnya. Dokter, suara panik Venita kini yang terdengar. Berulang kali Venita memanggil dokter, lalu beberapa langkah mendekat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mr. Darin, Anda bisa mendengar saya? Kini suara laki-laki yang biasanya terdengar. Jujur saja itu membuat Troy merasa sedikit kecewa. Dia masih rindu dengan suara Venita, tapi kenapa cepat digantikan dengan suara lain? Di mana Venita? Ada banyak hal yang harus dia tanyakan kepada istrinya itu. Memang sedikit menyesal karena suara Venita tiba-tiba saja digantikan dengan suara lain. Tapi Troy tetap berterima kasih kepada laki-laki itu. Karena berkat bantuannya, Troy bisa membuka matanya. Kegelapan yang melingkupinya sekian lama akhirnya sirna, berganti dengan terangnya cahaya lampu yang menerangi tempatnya berada. Dan kini dia bisa melihat beberapa orang yang mengelilinginya. Wajah-wajah yang tersenyum bahagia dan lega itu terlihat. Perlahan, Troy memusatkan perhatian dan pikirannya. Oke, dia ingat sekelebat tentang kecelakaan itu. Oh, jadi ini rumah sakit. Aku sepertinya sedang dikelilingi dokter dan perawat. Oke, aku baik-baik saja. Setelah bisa mengedarkan pandangannya, Troy berusaha mencari sosok yang tadi sangat dirindukannya. Namun sayang, di antara sekian banyak orang yang mengelilinginya, Troy tak bisa menemukan istrinya. Di mana Venita? Apa dia tadi berhalusinasi? Mungkin iya, pengaruh obat bius. Entah berapa lama para dokter dan perawat mengelilinginya dan melakukan beberapa pemeriksaan. Ketika mereka telah selesai, suara langkah kaki lain mendekat. Seseorang dengan baju lapis berwarna biru mendekat. Wajahnya tertutup masker membuat Troy tidak mengenalinya. Mr. Darin, terima kasih udah sadar. Ketika mendengar suaranya, Troy mengenalinya sebagai suara Dikta Anggara, sahabatnya. Menggenggam tangannya, Dikta tampak sangat emosional. Bahkan matanya kini basah oleh air mata. Oh ya Tuhan, apa yang terjadi dengan sahabatku? Kenapa dia cengeng sekali sekarang? Suara erangan itu terdengar lagi. Troy berusaha sekuat tenaga mengeluarkan suaranya, membalas perkataan Dikta. Namun hasilnya masih sama. Tak ada suara yang keluar. Itu membuat Troy sedikit frustasi. Beberapa hari selanjutnya, Troy menggunakan waktu yang ada untuk pemulihan. Perlu waktu 2 hari bagi dokter untuk memutuskan melepas semua peralatan pendukung yang terpasang di tubuh Troy. Selama itu dia mulai belajar banyak hal untuk bisa mendapatkan kemampuannya lagi. Juga mendengarkan cerita Dikta tentang apa yang dialaminya.
Ternyata Troy sudah koma selama 3 minggu. Dan selama itu pula kedua sahabatnya dan Mr. Khan setia di sisinya. Baru seminggu belakangan Venita datang, itu artinya dia tidak berhalusinasi saat mendengar suara Venita. "Kamu sempat ngobrol sama dia?" tanya Troy lirih. Suaranya sudah kembali di hari kedua dia tersadar. "Iyalah, dia akan duduk lama di luar ruangan sambil liatin kamu." "Kenapa? Apa dia akan kesini?" Pertanyaan itu terlontar begitu saja. Dikta diam sejenak sebelum menjawab. "Aku nggak tahu, bahkan aku nggak tahu apa dia masih ada di sini atau udah balik ke Canberra. You know, Fritz Meyer benar-benar orang yang menyebalkan," jawab Dikta sedikit melebih-lebihkan. "Aku ingin ketemu sekali lagi, mungkin untuk yang terakhir kalinya sebelum kita melanjutkan hidup masing-masing," kata Troy tulus. "Akan aku usahakan, tapi aku nggak janji. Kita tahu gimana Fritz Meyer akan bertindak kalau tahu kamu ingin bertemu dengan Venita." Mendengar jawaban Dikta saja sudah membuat Troy bahagia. Meski harapannya kecil, tapi dia tetap memiliki kesempatan untuk bisa bertemu lagi dengan istrinya. Dan kesempatan itu akan dia gunakan sebaik-baiknya untuk bisa mendapatkan Venita kembali. Apa dia laki-laki yang tidak punya harga diri? Dia tidak peduli. Berapa kali pun dia ditolak, dia akan harus berusaha sampai akhir untuk mendapatkan cintanya. Air mata kebahagiaan terus saja mengalir di pipi Freya. Dia sangat bersyukur pada akhirnya Troy tersadar dan membuka matanya. Meskipun dia tidak melihat saat Troy membuka matanya dan Freya tidak sempat berbicara kepadanya. Tapi selama hampir 2 minggu ini, dia sudah puas dengan semua yang dia lalui bersama calon anaknya. "Apa aku boleh di sini lebih lama?" "Aku suka pantai di sini, pemandangannya terlihat lain, berbeda dengan di Canberra," kata Freya ketika dia melihat kakaknya berkemas. Fritz langsung memutar tubuhnya menghadap Freya. "Kamu bercanda?" "Fritz, aku nggak akan melakukan hal bodoh lagi. Lagi pula, kita kembali ke Canberra pun kamu tetap akan meninggalkan aku untuk kerja, kan? Jadi apa bedanya aku di sini ataupun di Canberra?" Freya berusaha meyakinkan kakaknya. Untuk saat ini, Freya memang tidak berniat untuk mencuri kesempatan bertemu Troy. Dia benar-benar hanya ingin menikmati pantai yang jarang dia lihat. Dan beberapa orang berkata, udara pantai di pagi hari bagus untuk ibu hamil. Oke, dia memang masih memikirkan Troy. Tapi dalam skala kecil, alasan lain dia ingin menetap di Brisbane supaya dia mudah mendapat informasi tentang Troy. Mengingat jarak yang harus dilalui kalau dia kembali ke Canberra. "Berapa lama?" akhirnya Fritz mengalah. "Selama kamu gak ada di Canberra," jawab Freya cepat. Dia sudah memikirkan jawaban untuk pertanyaan seperti itu. "Freya, aku akan keluar kota seminggu. Ditambah lagi aku harus ke luar negeri seminggu. Itu sangat lama." Fritz memprotes jawaban Freya. "Ini jebakan." "Fritz, apa bedanya aku di Brisbane dan di Canberra? Aku tetap akan sendirian ketika kamu kerja." Freya tetap mempertahankan pendapatnya. Fritz tidak bekerja hari ini. Dia terbebas dari kelelahan fisik dan mental dari beban pekerjaan hari ini. Tapi ternyata menghadapi adiknya lebih melelahkan daripada bekerja. Bersambung. Thank you for watching.